Hasil atau dalam perkara hasil tes usap COVID-19 di Rumah Sakit UMI, terdapat 3 terdakwa yakni Rizik Sihab, menantu Rizik Muhammad Hanif Alatas dan juga Direktur Utama Rumah Sakit UMI Andi Tatat. Karena didakwa menyebarkan informasi bohong terkait hasil tes usap. Mereka disangka melanggar undang-undang tentang wabah penyakit menular. Kasus ini saudara bermula saat Direktur Utama Rumah Sakit UMI Bogor dilaporkan ke polisi karena dinilai menghalang-halangi Satgas COVID-19 yang ingin melakukan tes usap kepada Rizik Sihab. Informasi lebih lengkap jalannya sidang akan disampaikan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Irianda, ada 6 saksi yakni ada dokter ya yang rencananya dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Begitu ya Anda? Ya, betul sekali Maidop. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 6 orang saksi. Betul, tadi Anda sebutkan keenamnya ini merupakan dokter, walaupun keenamnya ini memiliki keahlian yang berbeda-beda dan juga tempat bekerjanya atau prakteknya ini di tempat juga yang berbeda-beda. Kalau bisa saya sebutkan satu persatu, ini diantaranya ada Dr. Sabini Abdul Murdad, ia adalah seorang dokter umum yang membuka praktek secara mandiri, merupakan presidium atau ketua presidium dari Lembaga Kemanusiaan Mercy. Kemudian ada Dr. Hadi Ki Habib, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, non-PNS. Ia juga adalah relawan dari Mercy, Lembaga Kemanusiaan Mercy. Kemudian ada Dr. Francisca, merupakan dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di daerah Cikeas. Ia juga merupakan relawan Mercy. Jadi ada 3 dokter yang menjadi relawan di Lembaga Kemanusiaan Mercy. Kemudian 3 lainnya, 2 diantaranya adalah dokter di Rumah Sakit UMI Bogor. Ia adalah Dr. Faris Najib, dokter umum fungsional yang ketika Habib Rizik waktu itu Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit UMI, ia adalah dokter jaganya ketika hari pertama. Kemudian ada Dr. Merina Maya Kartiva, ia adalah dokter penyakit spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit UMI yang merawat Muhammad Rizik Syihab. Terakhir ada Dr. Nuridiah Indrasari, merupakan dokter spesialis patologi klinik di laboratorium di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, sejauh ini yang digali oleh majelis hakim adalah mengenai peran dan juga pengetahuan keseluruhannya semua saksi, ke-6 saksi ini terkait dengan kasus dugaan pemalsuan tes usap yang diduga dilakukan oleh 3 terdakwa. Maidop, tidak hanya Muhammad Rizik Syihab, tapi juga 2 terdakwa lainnya yang juga hari ini dihadirkan secara bersama-sama di dalam satu ruang sidang bersama ke-6 saksi juga, yaitu Andi Tatat, Direktur Utama dari Rumah Sakit UMI, dan juga Muhammad Hanif yang merupakan menantu dari Muhammad Rizik Syihab. Kemudian kalau kita melihat berarti totalnya hingga saat ini ada 11 orang saksi yang sudah diperiksa oleh atau yang tengah didalami keterangannya, perannya oleh majelis hakim di sidang kasus dugaan pemalsuan tes usap di Rumah Sakit UMI Bogor dan juga dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, Maidop. Selain itu juga yang bisa kami laporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah pengamanan yang memang diperketat, akses masuk ini ketat sekali, masuknya tadi kami juga wartawan di absen satu persatu. Kemudian seperti di belakang saya, seperti yang bisa Anda lihat, ini wartawan juga tidak masuk ke ruang sidang juga demi menjaga protokol kesehatan di dalam, dan diberikan 2 buah TV layar yang kemudian bisa memantau atau meliput dari luar ruangan sidang, Maidop. Kemudian ya Anda, siapa yang saksi yang sudah didengarkan keterangannya di muka sidang sampai dengan siang hari ini, dan apa sebenarnya yang ingin digali oleh jaksa penuntut umum dari 6 orang saksi yang dihadirkan hari ini? Ya, kalau tadi setelah di cross check identitasnya, kemudian disumpah ke-6 saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di atas Al-Quran, begitu, karena ke-6-nya ini merupakan atau dari agama Islam. Tadi memang yang hingga saat ini kami dengarkan sejauh ini diperlihatkan juga, ini adalah keterangan dari salah satu dokter yang bernama Dr. Hadi Ki Habib, yang merupakan juga dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dokter non-PNS, dan juga merupakan relawan Mercy. Ternyata tadi juga disebutkan oleh dirinya, ini dialah yang kemudian melakukan tes rapid antigen di kediaman Muhammad Rizik Syihab sesudah Rizik Syihab sampai di Indonesia pada bulan November lalu dari Arab Saudi waktu itu. Kemudian juga
terungkap bahwa dokter HH ini atau dokter Hadiki ini bertugas mendatangi rumah Rizik Syihab untuk melakukan tes antigen atau rapid antigen ini berdasarkan permintaan dari lembaga yang ia bekerja di sana atau bukan bekerja, adalah dia menjadi relawan yaitu di Mercy. Jadi alurnya adalah ada permintaan dari pihak Rizik Syihab, kemudian permintaan ini disampaikan ke lembaga kemanusiaan Mercy, baru lembaga Mercy ini mengirimkan dokter Hadiki ke kediaman Muhammad Rizik Syihab untuk melakukan tes rapid antigen. Nah, ia mengaku ditugaskan tidak untuk melakukan tes antigen, itu yang unik tadi, yang juga dicecar oleh majelis hakim bahwa lembaga kemanusiaan Mercy hanya mendapatkan request untuk melakukan pendampingan kesehatan kepada Muhammad Rizik Syihab dan keluarga setelah kepulangan dari Arab Saudi. Namun yang tadi masih digali hingga terakhir kami sebelum melaporkan adalah kenapa kemudian dilakukan tes rapid antigen kepada Muhammad Rizik Syihab, siapa yang kemudian meminta tes itu. Tapi tadi juga sempat digali oleh majelis hakim dan ternyata memang dinyatakan oleh dokter Hadiki bahwa hasil dari tes rapid antigen yang dilakukannya ini adalah reaktif begitu. Kemudian juga setelah itu ia langsung merekomendasikan Muhammad Rizik Syihab untuk memeriksakan secara lebih akurat, pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Namun memang hingga saat ini belum muncul keterangan ke rumah sakit mana, kemudian juga apa yang dilakukan setelahnya dan bagaimana hasil setelah pemeriksaan tadi. Apakah kemudian akan muncul keterangan saksi nanti di persidangan ini terkait dengan kondisi Muhammad Rizik Syihab saat itu yang juga nanti akan kita tunggu bersama, Maidop. Terima kasih. Langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus melaporkan. Terima kasih.